Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan kali ini di sebelah gue ada the new BMW X1. Nah, mobil ini memiliki berbagai macam perubahan di generasi terbarunya ini, baik dari segi eksterior maupun interiornya. Nah, interiornya unik nih, jadi sekarang di dalam dimensinya jadi jauh lebih luas dibandingkan X1 pendahulunya. Sekarang bisa dibilang dia mirip-mirip dimensinya sama abangnya nih, si BMW X3. Nah, mobil ini sudah diperkenalkan dari tahun 2009 di generasi pertamanya. Lalu berubah model jadi generasi kedua di tahun 2015 dan berubah lagi jadi generasi ketiga itu di tahun 2022. Dan di tahun ini, kali ini mobilnya udah ada di sebelah gua, sudah siap untuk dijual di market Indonesia, Sobat Setir. Dan semenjak tahun 2009 hingga sekarang, BMW X1 sudah terjual sekitar 2,7 juta unit. Wah, gokil banget. Dan ini merupakan entry level dari seriesnya X nih, gitu Sobat Setir. So, daripada penasaran, ikutin terus video ini sampai habis. Oke Sobat Setir, sebelum gue ngebahas masalah eksteriornya, gue mau ngasih tau dulu nih, kalau BMW X1 di Indonesia tuh memiliki kompetitor seperti Mercedes-Benz GLA dan Audi Q3. Langsung aja kita bahas eksteriornya. Jadi di bagian depan ini, mobil ini memiliki lampu yang udah full LED. X1 sudah memiliki lampu full LED menggunakan teknologi LED Matrix. Jadi baik lampu dekatnya, lampu jauhnya, lampu sennya, dan DRL-nya semua sudah LED nih Sobat Setir. Dan untuk grillnya sendiri, menjadi ciri khasnya BMW memiliki kidney grill. Yang ini sih belum aktif grill ya, belum aktif kidney grill ya, tapi dia emang openingnya ini gede-gede banget nih Sobat Setir. Jadi langsung kelihatan radiatornya di belakangnya kelihatannya manly banget gitu. Dan di bagian sini terdapat sensor-sensor, di bagian atas juga terdapat sensor-sensor. Serta kalau kita ngebahas masalah desain bumpernya terlihat futuristis tapi terlihat maco juga. Dan di sini terdapat lubang untuk mengalir udara ke bagian roda nih. Nah, di bagian depan sendiri juga dia memiliki sensor parkir sebanyak 4 titik. Oh, bahkan lebih, ada 6 titik Sobat Setir di bagian depan. Dan di bagian bawah sini dia berbahan plastik dan warnanya silver gitu, silver gini. Nah, silver ini tuh nggak hanya di bagian depan, tapi ada di bagian samping serta di bagian bawah pintu juga Sobat Setir, yang menjadi pembeda dari body colornya si X1. Jadi sekarang jadi jauh lebih manis lagi nih Sobat Setir. Oke, kalau gitu kita geser ke samping, kita intip bagian sampingnya, let's go. Nah, di bagian samping terdapat BMW Light Carpet nih. Jadi dia kayak semacam welcome light gitu, menyapa kita ketika kita ingin naik. Dan ini desainnya, desain yang baru nih. Sekarang jadi jauh lebih keren lagi. Oke Sobat Setir, bergeser ke bagian samping, langsung kelihatan mobil ini memiliki streamline yang aerodinamis. Mobil ini tuh memiliki koefisien drag yang rendah banget di 0,26. Bahkan jika dibandingkan dengan kompetitornya seperti Mercedes-Benz GLA itu di 0,30 dan Audi Q3 di 0,32 gitu. Jadi memang mobil ini memiliki koefisien drag yang rendah. Selain itu, untuk penggunaan bahannya juga dia ringan, seperti di bagian kap mesinnya, di bagian velgnya, di bagian pilar A-nya nih, dan di bagian pintu-pintunya Sobat Setir. Ngebahas masalah velgnya tuh unik karena dia menggunakan yang namanya Aero Wheels. Jadi Aero Wheels itu seperti yang digunakan di kendaraan EV, dia desainnya lebih nutup untuk aerodinamis yang jauh lebih baik. Sebenarnya dia di bagian baliknya ini itu adalah velg besi, tapi terdapat semacam cover plastik ini yang bikin dia jadi lebih nutup gitu desainnya. Dan cover plastik ini itu bisa dibuka Sobat Setir. Kita praktekin langsung. Nah, jadi desain asli dari velgnya itu seperti ini. Malah kelihatan sporty gitu ya. Tapi dengan adanya Aero Wheels ini dia malah jadi lebih kelihatan, bisa dibilang futuristis gitu desainnya. Keren sih. Keren banget. Oke, kita geser lagi ke bagian belakang. Untuk spionnya sendiri, dia warnanya belang seperti yang tadi udah gue mention. Ini menggunakan warna silver. Belangnya itu di bagian bumper depan, di bagian spion juga, dan di bagian bawah. Spionnya sendiri sudah mendapatkan lampu sein di sini, serta terdapat blind spot monitoring. Di bagian atas terdapat roof rail, dan untuk gagang pintunya juga dia desainnya aerodinamis. Kenapa aerodinamis? Karena dia rata nih Sobat Setir. Dan selain itu dia juga dibukanya tarik aja kayak gini. Jadi untuk pengoperasionalnya lebih gampang. Nah, bergeser ke bagian belakang lagi, kelihatan untuk si desain lampunya ini, dia menjadi ciri khas desain lampunya BMW yang sekarang. Kalau dari samping kelihatan dia memiliki kayak 3D segitiga gitu. Jadi keren banget nih.
Nah, untuk dimensinya sendiri, mobil ini tuh memiliki panjang di 4.500 mm. Dia tuh 53 mm lebih panjang dibanding varian sebelumnya. Dan untuk lebarnya itu di 1.845 mm. Nah, dari lebarnya sendiri dia juga lebih bertambah di 24 mm nih dibandingkan dengan varian pendahulunya. Dan untuk tingginya, sekarang mobil ini di 1642 mm, yang dimana bertambah sekitar 44 mm dibandingkan varian pendahulunya. Dan wheelbase-nya di 2652 mm, bertambah juga sekitar 22 mm dibandingkan dengan pendahulunya. Nah, untuk ukurannya sendiri, velg ini tuh menggunakan ring 18 sobat setir, dan dibalut dengan ban berukuran 225-55 ring 18. Bannya sendiri menggunakan Continental gitu kurang lebihnya di bagian samping. Jadi gue mau kasih tahu nih kalau misalkan mobil ini merupakan mobil yang paling koefisien draknya paling rendah dan paling aerodinamis yang ada dibandingkan dengan kompetitornya. Oke sobat setir, bergeser ke bagian belakang, kita lihat dari bagian atas dulu nih untuk si antenanya. Biasanya kalau shark fin antena itu kan bentuknya unik ya, kayak sirip hiu kan sebenarnya. Nah tapi ini kayak sirip hiu tapi nggak begitu tinggi, jadi dia kayak lebih pendek gitu, jadi desainnya unik nih. Dan kalau kita turun ke bawah, dia sudah mendapatkan spoiler belakang, serta ada high mount stop lamp juga, ada defogger juga, ada wiper juga. Dan untuk desain lampunya, wah satu kata, desain lampunya sih menurut gua keren banget. Keren banget, dia menggunakan LED kayak gini. Di bagian samping tadi udah gue bahas kalau dia memiliki kayak 3D design gitu. Serta untuk lampunya juga udah LED, baik lampu remnya, lampu mundurnya, dan lampu sennya sobat setir. Bergeser ke bawah, desain bumpernya senada dengan bagian depan, terdapat warna-warna aksen silver gini juga, dan untuk sensor parkirnya terdapat 6 titik juga nih di belakang. Serta di sini juga terdapat kamera mundur. Mumpung lagi di belakang, langsung aja kita intip bagian bagasinya. Let's go. Nah, untuk pembukaannya juga dia udah elektris ya tentunya ya sobat setir. Oke, di bagian bagasi dia terdapat separator gini agar barang-barang kita yang kita taruh bagasi itu lebih aman lah, jadi nggak bisa diintip dari jendela gitu. Terus untuk kapasitas bagasinya sendiri itu di 540 liter kurang lebihnya. Dan di bagian bawah kita intip, wah ternyata tidak terdapat ban serep sobat setir, tapi kita mendapatkan tire repair kit nih di sini. Jadi kalau misalkan sampai kenapa-napa bannya tinggal operasikan sendiri aja nih pakai si tire repair kit ini. Dan dia lucu banget karena di tire repair kit ini ada velcro-nya, jadi kalau kita taruh dia nggak lari-lari nih tuh, dia stay gitu, unik banget ya. Nah sekarang untuk pelipatan jok belakangnya pembagiannya 40-20-40 nih, jadi sekarang lebih mudah nih kalau kita ingin memasukkan barang. Oke, kalau gitu kita intip bagian mesin yuk, let's go. Kita intip bagian mesinnya. Udah pakai pegas, udah dapat peredam karena mobil mewah. Mobil ini 3 silinder 1500 cc turbo. Mesinnya sama yang digunakan di generasi sebelumnya. Tapi sekarang tuningannya berubah, fokusnya lebih ke keiritan bahan bakarnya. Nah, untuk tenaganya menjadi 156 horsepower dan torsinya di 230 Nm. Mobil ini memiliki BMW mengklaim kalau mobil ini dapat menghasilkan atau mencetak konsumsi bahan bakar di 1:13 hingga 1:15 km. Nah, terus untuk akselerasinya sendiri, mobil ini juga dapat berakselerasi dari 0 ke 100 dalam waktu 9 detik. Gokil. Nah, terus juga mobil ini memiliki konfigurasi front wheel drive serta menggunakan transmisi automatic transmission. Wah, gokil. Nah, untuk oktannya sendiri, mobil ini menggunakan oktan minimal di 95. Jadi emang harus oktan tinggi nih sobat setir. Oke, langsung aja kita intip bagian dalamnya, let's go. Oke sobat setir, sekarang gue udah ada di row kedua dari BMW X1 nih. Gue mau ngebahas dulu masalah dimensinya di belakang, karena kan tadi gue udah sempat mention kalau mobil ini memiliki dimensi yang luas di bagian dalamnya gitu. Di bagian depan udah gue atur posisi driving gue duduk dapat sekitar legroomnya 13 jari nih. Gokil, luas banget. Dan untuk headroomnya sendiri sekitar 8 jari, 8-7 jarian lah. Jadi emang luas banget di bagian belakang. Serta untuk fitur-fitur yang gue dapat di bagian belakang itu terdapat 2 buah kisi AC, dapat 2 buah charging port Type C,
serta untuk door trimnya juga dia udah soft touch nih bahannya. Ada ambient light juga di bagian gagang pintunya. Untuk speakernya dia punya motif 3D gitu kayak di lampu bagian belakang yang tadi udah gue bahas itu. Jadi manis banget. Serta di sini terdapat armrest, ada 2 buah cup holder. Untuk bahan joknya juga kulit, jadi didudukinnya juga nyaman, enak. Dia bisa reclining juga nih sobat setir. Jadi bisa lebih rebah lagi untuk joknya. Dan untuk urusan safety-nya terdapat seat belt 3 buah dan seat beltnya masing-masing 3 titik semua gitu. Dan juga terdapat ISOFIX untuk kalau kita mau bawa car seat atau baby seat. Jadi kalau buat bawa bayi di sini tentunya jauh lebih aman. Di bagian atas kita mendapatkan kemewahan yaitu panoramic sunroof sampai ke belakang, serta yang unik di bagian lampunya dia udah kapasitif nih. Tuh. Jadi buat nyala matiinnya tinggal disentuh aja. Sebenarnya udah ditahan dikit sih. Tuh. Canggih banget ya. Sekarang kita move ke bagian depan. Let's go. Oke sobat setir, sekarang udah di depan. Gue mau ngebahas masalah kuncinya dulu. Jadi kuncinya itu sekarang desainnya kurang lebih seperti ini. Dia tuh bisa buat mengunci, membuka bagasi juga. Dan dia tuh ringan sekarang. Tuh, enteng banget. Dan tentunya fungsinya untuk kalau kita kantongin, jadi kita nggak ngerasa ada beban gitu di kantong kita. Ini menurut gue cerdas banget nih, BMW ini keren banget gitu. Oke, masuk ke bagian dalam, langsung disapa sama interior yang menurut gue futuristis. Futuristis banget karena kenapa? Dari desain dashboardnya dia modelnya melandai, terus dia penggabungan nih, ada soft touch berwarna hitam, di bagian bawah berwarna silver. Ini juga bagian chrome, dia bisa dibilang chrome ya, bagian sini. Terus juga terdapat ambient lights di sekujur interior dari BMW X1 ini. Nah, untuk infotainment systemnya, untuk head unit dan instrument clusternya juga udah pakai layar yang curved gini, jadi menekankan kesan futuristis dari si mobil ini gitu. Di head unitnya sendiri, dia udah support Apple CarPlay serta Android Auto, dan banyak banget pengaturan-pengaturan yang bisa kita atur dari head unitnya nih sobat setir. Kayak contohnya di sini ada seat comfort, terus juga ada personal assistant, ada My Modes. Nah, My Modes ini unik banget karena dia memiliki berbagai macam pilihan mode. Dia tuh ada shortcutnya di bagian sini, jadi langsung kita pencet. Dia ada personal, kita bisa ngatur sesuai kemauan kita. Ada sport juga, ada efficient juga, dan ada ekspresif juga. Nah, contohnya misalkan kita masuk ke sport nih. Sport ini tuh dia dynamic setting for pure driving pleasure. Jadi dia tuh berubah, ambient light-nya jadi warna merah, settingan mesinnya juga berubah, suspensinya juga berubah. Jadi lebih berasa apa ya, adrenalin kita lebih terpacu gitu di dalam mobil ini. Gitu kurang lebihnya sobat setir. Selain itu dia juga udah ada maps, udah ada pengaturan-pengaturan seperti parking nih. Kita bisa ngelihat dari perspektif belakang, panorama view juga bisa, dan mobil ini punya teknologi yang namanya self parking. Jadi dia bisa parkir sendiri. Kita tinggal cari spot parkir, mobilnya udah ngelihat, udah ngelok ke sana, tinggal kita engage aja, maka mobil nanti bakal bisa parkir sendiri. Jadi mempermudah banget untuk penggunaan di dalam kotanya sobat setir kurang lebihnya. Terus juga di bagian bawah terdapat konsol AC. Di bagian sini dia modelnya unik ya, bener-bener di tengah gitu ya, terus gede gitu. Sebenarnya pengaturan AC itu udah ada di sini sobat setir. Nah, dia tuh udah digital nih, tinggal kita sentuh-sentuh aja. Di sini ada kalimat menu, jadi kita bisa ngatur seberapa besar fan kita mau, atau arah semburannya mau gimana, atau suhunya mau gimana, itu bisa kita atur semua dari si head unit yang ada di sini. Turun lagi ke bawah. Nah, ini tuh sebenarnya wireless charging, dan wireless chargingnya konfigurasinya unik nih. Biasanya kan kalau wireless charging tuh dia rata gitu ya, terus kita taruh handphone kita di atasnya. Sedangkan di mobil ini itu modelnya berdiri. Udah ada handphone, gue contohin. Oke, berdiri, taruh, terus dijepit. Unik banget ya. Ini baru ngeliat nih wireless charging yang modelnya kayak gini gitu. Turun lagi ke bawah, terdapat 2 buah cup holder, serta ada 2 buah charging port Type C. Di islandnya ini dia terdapat pengaturan-pengaturan seperti start engine stopnya. Dia udah modelnya buttons kayak gini, udah nggak bulat. Terus juga di sini ada shortcut. Contohnya ini buat ngeliat sekitar si kameranya. Di bawah juga ada shortcut modes. Nah, untuk driver assistance-nya dia juga lengkap nih. Ada exit warning, terus juga ada lane departure warning, ada front collision warning, ada lane change warning. Jadi mobil ini ngebantu banget kita, mempermudah kita ketika akan berkendara gitu. Nah, terus juga di sini ada shortcut buat volume, dikecilinnya, modelnya di scroll kayak gitu. Dan untuk transmisinya, tuas transmisinya dia tuh modelnya pakai switch gini. Unik banget nih, kalau mau parkir tinggal dipencet P. Terus juga untuk ke D tinggal digeser ke bawah, mundur digeser ke atas. Jadi emang udah canggih banget gitu. Dan di sini ada penyimpanannya. Ini modelnya lucu, ngebukanya ke samping gitu sobat setir, dan button saya tuh ada di bagian sini. Nah, di bagian island yang di bawahnya juga dia terdapat penyimpanan terbuka nih sobat setir, dan di bawahnya terdapat tuh ada ambient light juga di bawah.
Selain itu untuk sistem airbagsnya dia lengkap, di setir ada, di bagian sini juga ada, di pilar A ada, di pilar C juga ada nih di bagian belakang. Jadi tentunya BMW terkenal dengan fitur keamanannya. Jadi lebih pede nih bawa dan naik si BMW X1. Bergeser ke instrumen clusternya, dia juga sama, menggunakan layar juga sama kayak head unitnya. Berbagai macam informasi bisa ditampilkan seperti kecepatan tentunya, RPM, terus juga kita bisa ngatur-ngatur nih kita mau memiliki settingan yang seperti apa kontennya gitu ya. Kayak misalkan kita mau nampilin RPM-nya lebih gede atau kita mau nunjukin speedometer lebih gede, itu juga bisa diatur dari sini gitu sobat setir. Atau kita mau nampilin maps-nya aja, itu juga bisa. Selain itu, mobil ini juga memiliki display yang berbeda-beda sesuai dengan posisi yang lagi kita gunakan nih, si My Modes-nya. Jadi dia mengikuti juga sobat setir. Emang canggih banget lah BMW ini ya. Keren. Nah, untuk setirnya sendiri dia menggunakan kulit. Bahannya enak dipegang, empuk juga. Sama juga dengan posisi duduknya, ini bisa diatur secara elektris baik naik turun maju mundurnya. Jadi kita mendapatkan posisi duduk atau posisi driving yang paling efektif dan paling efisien nih buat kita nih, paling ergonomis gitu ya. Jadi udah gak sabar pengen cobain langsung si mobil ini, mantap banget. Untuk varian warnanya terdapat 4 buah opsi, ada berwarna hitam, putih, silver, dan juga warna biru. Dan mobil ini sudah CKD dirakit di Indonesia, makanya harganya bisa lebih ditekan lagi. Mobil ini kurang lebih akan berada di harga sekitar 850 jutaan untuk off the road. Jika dibandingkan dengan kompetitornya seperti Mercedes-Benz GLA dan Audi Q3 yang memiliki harga di range sekitar 900 jutaan kurang lebihnya sobat setir untuk off the roadnya ya tentunya. Nah, mobil ini tuh cocok banget buat sobat setir semua yang memiliki mobilitas yang tinggi nih. Sering bepergian, baik di dalam kota maupun di luar kota. Tentunya juga mobil ini cocok untuk sobat setir yang memiliki jiwa berpetualang. Karena mobil ini siap untuk digunakan camping-camping kecil atau jalan-jalan ke pedesaan gitu, cocok banget nih mobil ini. Mobil ini juga cocok untuk digunakan keluarga maupun sendiri. Kenapa keluarga? Karena memiliki dimensi interior yang luas serta joknya udah isofix, jadi buat bawa bayi tentunya jauh lebih safety. Dan kalau bawa sendiri, karena ini sebuah BMW, pasti driving experience-nya akan memukau banget sobat setir. Oke, terima kasih untuk BMW Indonesia karena telah memberikan kami setir kanan kesempatan untuk bisa review langsung si BMW X1, the new X1. Kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gua Narendra, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam setir kanan. Apa lagi? Seperti BMW. Audi Q3. Audi Q3 kan?